terikat melalui satu bentuk kontrak kerja gitu ya, yang mana secara umum ya itu diatur di dalam hukum ketenagakerjaan ya. Nah, juga sama ketika itu kita berbicara dalam konteks Indonesia. Nah, dalam konteks modern gitu ya, hubungan kerja itu saat ini tidak lagi semata-mata kita berbicara tentang hubungan yang terkait dengan masalah ekonomi gitu ya. Walaupun at the end gitu ya, kita akan berbicara masalah finansial ya. Tetapi sekarang yang banyak dibahas gitu ya, eh, di dalam hubungan kerja itu adalah juga terkait dengan relasi kekuasaan atau power relation ya. Kemudian ada pertukaran sosial atau social exchange. Nah, ini juga banyak dibahas ya dalam ilmu perilaku organisasi. Nah, kemudian juga meskipun tadi sudah disebutkan terkait dengan pertukaran sosial atau social exchange, itu juga kita ada eh, faktor penting yang juga kemudian yang banyak dibahas ya terkait dengan hubungan kerja itu adalah topik keadilan dan kepercayaan ya. Jadi atau fairness atau justice and trust gitu ya. Nah, eh, kalau teman-teman mengamati gitu ya dalam dinamika kerja kontemporer gitu ya, teman-teman melihat bahwa eh, semakin meningkat yang namanya non-standard employment ya. Jadi ada outsourcing, ada kontrak, ada yang namanya gig workers ya. Dan kalau kita melihat itu juga semakin kabur gitu ya batas antara pekerja dan mitra ya. Jadi employee versus independent contractor gitu ya. Jadi ini employee atau ini independent contractor gitu. Nah itu sekarang itu menjadi satu dinamika yang banyak terjadi di dalam organisasi ya, terutama organisasi-organisasi yang mana pekerjaan itu banyak kemudian bergantung pada digitalisasi gitu ya. Ketika kita bekerja banyak masih bentuknya konvensional, mungkin ini belum banyak terlalu terlihat gitu ya, karena karyawan cenderung masih masuk datang ke kantor gitu ya. Tetapi ketika kita berbicara dinamika kontemporer gitu ya, maka inilah yang kemudian harus dihadapi oleh organisasi yang itu menjadi harus menjadi perhatian organisasi ya. Jadi bagaimana kemudian mereka membuat kebijakan-kebijakan gitu ya terkait dengan perubahan dinamika kerja ya. Nah, kemudian juga dinamika kontemporer yang kemudian juga terlihat ketika kita berbicara hubungan industrial gitu ya, uh, itu adalah eh, apa namanya tantangan perlindungan hak pekerja ya di era apa? Di era yang semuanya itu menuntut fleksibilitas gitu ya. Jadi ketika kemudian kita dihadapkan dengan dinamika kontemporer gitu ya, di mana kemudian ada outsourcing, kontrak, gig workers gitu ya. Nah, sebenarnya ini kan sebenarnya juga kalau dilihat dari sisi organisasi itu akan menjadi celah ya, celah bahwa organisasi itu apa namanya memberikan fleksibilitas gitu. Nah, kecenderungannya mereka tidak terlalu apa ya memberikan fasilitas gitu ya atau perlindungan seperti halnya ketika di era yang bukan kontemporer gitu ya atau yang sifatnya masih konvensional gitu ya. Yang sifatnya konvensional atau yang sebelum kontemporer gitu ya. Eh, Organisasi jelas gitu ya ketika karyawan datang gitu ya, maka kemudian ada perlindungan hak pekerja gitu ya. Ketika mereka dalam perjalanan ke tempat kerja, mereka juga mendapatkan perlindungan gitu ya dari asuransi gitu. Tapi ketika kemudian bentuknya adalah outsourcing, kontrak, gig workers gitu ya, independent kontraktor gitu.
Nah, ini akan kemudian akan menjadi topik-topik yang kemudian memberikan keleluasaan dalam tanda kutip bagi organisasi gitu. Organisasi terkadang merasa kemudian tidak lagi memberikan atau merasa terwajibkan untuk kemudian memberikan fasilitas-fasilitas seperti halnya mereka sebelum apa namanya yang sebelumnya kerja itu harus datang ke tempat kerja gitu ya. Nah, yang kemudian adalah konsekuensinya biasanya itu adalah eh, mereka apa ya dalam kompensasinya gitu ya. eh Kadang asuransi itu kemudian mereka tidak memberikan secara langsung gitu ya, tetapi kemudian ada bentuk finansial yang itu dibayarkan, yang kemudian itu menjadi tanggung jawab individu tersebut itu untuk kemudian mereka membeli asuransinya sendiri gitu ya, seperti itu. Jadi berbeda dengan ketika kemudian mereka berada di bawah organisasi secara langsung seperti bentuk konvensional sebelumnya. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan gitu ya. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kalau kemudian kita berbicara terkait dengan kontraktual right versus dengan statutory right gitu ya. Jadi ada hak yang muncul dari kontrak kerja antara pekerja dengan organisasi gitu ya. Itu kan biasanya muncul ada yang namanya gaji dan tunjangan. Ada jam kerja, ada deskripsi pekerjaan gitu ya. Kemudian ada klausul gitu ya, ada klausul mereka harus disiplin, ada klausul bahwa akan ada sanksi ketika aturan itu tidak kemudian dikerjakan oleh karyawan gitu ya. Nah, kontrak kerja yang seperti ini akan mencermin biasanya itu merupakan satu kesepakatan individu, walaupun biasanya itu bentuknya itu adalah apa namanya tidak sepenuhnya individu, tetapi kemudian itu adalah bentuk satu kesepakatan antara karyawan dengan manajemen gitu ya, atau dengan organisasi gitu ya. Tetapi ketika kita di awal gitu, memang itu kemudian akan kesepakatan individu ya. Nah, seringnya gitu ya, eh, apa namanya, kekuatan tawar-menawar antara pemberi kerja dengan pekerja itu tidak seimbang ya. Biasanya pemberi kerja itu berada pada posisi yang lebih kuat dibanding dengan pekerja gitu. Ya, sehingga mau tidak mau kemudian pekerja itu harus kemudian menerima apapun kemudian yang disampaikan di dalam kontrak kerja. Biasanya mereka kemudian diminta membaca gitu ya. Eh, nah, kemudian teman-teman, ketika kemudian karyawan sudah bergabung, maka kemudian ada yang namanya serikat pekerja. Ya, meskipun tidak semua organisasi itu punya serikat pekerja. Ya, Eh, kalau misalnya saya tanya, kenapa kira-kira kemudian organisasi itu tidak 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 suka kemudian ketika ada serikat pekerja? Kira-kira kenapa teman-teman? Sering Mas demo Adi? biasanya, Bu. Ya, monggo. Sering demo, Bu. Sering demo, oke. Apalagi? Apalagi? Pekerja jadi terorganisir. Pekerja terorganisir, ya. Tapi kemudian terorganisirnya gimana kok kemudian tidak disukai? Beberapa orang nggak suka bisa langsung demo. Tidak suka, langsung demo. Oke, yang lain? Dari teman-teman ini gitu ya, yang kemudian misalnya sudah bekerja, eh, organisasi yang organisasinya yang punya serikat pekerja siapa? Coba bisa resen pakai itu.
Oke, Mbak Cynthia, Mas Ridwan ada. Siapa lagi? Mas Alfian juga ada. Oke. Lain? Yang lain nggak ada ya? Oke. Nah, sekarang misalnya saya tanya nih ke teman-teman yang ada serikat pekerjanya. Ya, pertama, teman-teman itu menjadi anggota serikat pekerja atau tidak? Iya, Bu. Oke, Mas Alfian ya, Mas Alfian. Oke. Menjadi anggota itu wajib atau pilihan? Di tempat saya pilihan, Bu. Pilihan. Tempatnya Mas Alfian? Pilihan. Ditunjuk sebagai? Oh, pengurus. Oke. Oke. Oke, menarik ini nanti. Nanti sharing-sharing ya Mas Alfian ya. Tadi satu lagi siapa ya tadi ya? Lupa Saya, Bu, saya. Oh, oke. Mas Ridwan gimana Mas Ridwan? tidak jadi pengurus, tapi suaranya diwakilkan gitu. Jadi Oh, nggak suaranya harus ikut, diwakilkan. nggak wajib ikut. Oke. Oke. Sekarang nih, menurut teman-teman gitu ya, yang menjadi atau yang perusahaannya ada serikat pekerja ataupun yang tidak gitu ya. Pertanyaan saya adalah, kira-kira kalau yang tidak ada serikat pekerja, itu strateginya apa? Biar karyawannya tidak protes atau tidak membentuk serikat pekerja. Apa kira-kira strateginya? Karena kan sebenarnya tidak dilarang untuk membentuk serikat pekerja gitu. Tidak boleh dilarang gitu. Apa kira-kira strateginya? Memberi apa yang dimau sama kerja, Bu. Memberikan apa yang diinginkan oleh pekerja. Oke, yang lain? Apa kira-kira? Gini Bu, kalau saya mungkin lebih perusahaan bisa lebih memperhatikan kesejahteraannya karyawan sih Bu, supaya tidak Oke. Mhm. terjadi hal yang tidak diinginkan dari pihak karyawan ke pihak perusahaan. Oke. Contohnya kalau menurut Mas Bahri di BNI, BNI kan ya benar ya? Benar itu. Oke, kira-kira apa sih yang membuat karyawan itu tidak membuat serikat pekerja di Ya, BNI? suatu perusahaan tidak membuat serikat pekerja mungkin kalau pendapat saya pribadi Bu ya, ketika Mm-mm. suatu perusahaan tidak membuat serikat pekerja itu mungkin apa ini? Hmm, Kalau nggak ada serikat pekerja itu mungkin saya belum belum mendapatkan jawaban yang masuk sih, Bu. Oke, coba dari yang sama-sama di publik. Mbak Adiba, Baik, Bu. Eh, karena saya di pemerintahan ya, hmm, sebenarnya di PNS kan ada Korpri, tapi Korpri di sini dia tidak bertindak seperti serikat pekerja di perusahaan swasta. Dia lebih ke menyatukan atau seperti sebuah eh, lembaga profesi gitu, organisasi profesi. Tapi sebenarnya eh, di sini tanpa adanya serikat pekerja di pemerintahan itu yang seharusnya mungkin sebenarnya bisa di Korpri ini sebagai serikat pekerja itu sebenarnya bagus, nanti akan membela ketimbangan-ketimbangan dari PNS yang di pemerintah dan pusat yang harusnya mereka bisa menyuarakan hak-haknya itu. Nah, untuk saat ini kenapa pemerintah tidak membentuk serikat pekerja di instansi pemerintahan? Mungkin karena kepentingan birokrasi masing-masing organisasi mungkin sibuk apa ya, biar istilahnya biar mereka bisa mengatur organisasinya masing-masing, misalnya
kementerian tertentu bisa gajinya segini, terus yang daerah biar diurus sendiri. Sepertinya mungkin em, kalau di pemerintahan menghindari adanya serikat pekerja karena itu nanti biar tidak rumit lah istilahnya, biar diatur masing-masing eh, sesuai kemampuan kementerian dan juga pemerintah daerah masing-masing gitu Bu, kalau dari pendapat Oke, saya. terima kasih Mbak Adiba. Oke, Mbak Fitri, coba Mbak Fitri. Iya, Bu. Eh, Benar apa yang dikatakan oleh Mbak Najib tadi. Tapi kalau di DCB salah satu unit vertikalnya Kementerian Keuangan bukan merupakan anggota dari Korpri, Bu. Oke, Cuman dari Kemenkeu sendiri memiliki Kemenkeu Korps. ya, oke. Itu apa itu? Jadi karena mungkin begini ya, Bu ya. Karena selama ini saya juga kurang kurang paham mengenai Kemenkeu Korps sendiri. Cuman mungkin karena dari Kementerian Keuangan itu kan merupakan lembaga penghimpunan negara dan pengelolaannya. Jadi dari situ pegawai atau karyawannya harus memiliki integritas dan disiplin tinggi, kemudian karena rawan dengan fraud, makanya memiliki organisasi atau dalam hal ini bisa dikatakan serikat, tapi yang dalam satu kementerian sendiri, Bu, tidak tergabung dengan ASN yang lain. Oke, oke. Dan selama ini gimana Mbak? Apa namanya? Kalau permasalahan-permasalahan yang ada itu kemudian seperti apa? Kalau yang muncul dari karyawan? Kalau di instansi saya sendiri, Bu, ya, kalau di bawah Direktorat Jenderal Pajak, selama ini disuarakannya melalui satu unit eselon 1 terlebih dahulu, Bu. Jadi Oh, oke. kalau direktoratnya sendiri berarti di DJP, kecuali ranahnya itu sudah lingkupnya nasional, mungkin dari Kementerian Keuangannya sendiri, Bu, yang turun tangan. Oke, oke. Ya, teman-teman semuanya, jadi memang di organisasi pemerintah itu memang tidak ada yang namanya serikat pekerja gitu ya. Hal yang paling umum, ya memang karena semuanya Ya, sudah ada diatur di hubungan kerja, apa namanya, hubungan kerja ASN yang bukan hubungan industrial gitu ya. Jadi ada hukum publik ya yang diatur di Undang-Undang ASN, kemudian juga ada peraturan pemerintah tentang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh negara gitu ya. Jadi bukan hasil perundingan bipartit seperti halnya di organisasi swasta gitu ya. Jadi konsekuensinya ya tidak akan ada namanya collective bargaining, nggak ada perundingan upah, nggak ada hak mogok kerja gitu ya. Karena ketika misalnya organisasi itu memperoleh hak misalnya seperti serikat pekerja, maka kan ada hak mogok gitu ya. Nah, teman-teman bisa membayangkan ketika kemudian eh, layanan publik gitu ya, yang kemudian berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, itu mengadakan mogok kerja gitu. Artinya kemudian kan layanan akan lumpuh gitu ya. Stabilitas akan terganggu gitu ya. Kemudian kepentingan masyarakat luas akan dirugikan. Jadi karena itu maka negara memang betul-betul membatasi hak-hak industrial tertentu untuk kepentingan publik yang lebih besar. Makanya mereka tidak ada serikat pekerja seperti halnya di apa namanya di organisasi swasta, ya. Nah, eh, teman-teman semuanya. Oh, sebentar, saya mau tanya tadi Mas Alfian gitu ya. Nah, Mas Alfian bisa sharing nggak Mas Alfian di perusahaannya Mas Alfian gitu ya? eh, Sejauh ini gitu ya, kegiatan hubungan industrial yang dilakukan oleh serikat pekerjanya itu seperti apa? Nggak apa-apa, monggo silakan ya. Biar teman-teman yang dari publik gitu ya juga kemudian bisa memahami sebenarnya di organisasi non publik itu seperti apa gitu ya.
Monggo silakan. Mm-mm. Mm-mm. Mm. 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 Oke, oke. Oke, terkait dengan tadi yang ini Mas, terkait dengan ya pegawai administratif gitu ya Mas ya. Eh ada nggak apa namanya eh poin-poin yang mengukur, artinya gini loh, artinya kan manajemen bisa melihat ya kapan dia eh apa ya, kalau kita itu, kalau di saya itu di BSI itu kita kan ada yang namanya project leader ya Mas ya, atau project manager gitu ya. Mereka yang secara langsung bisa melihat bahwa kapan ini dibutuhkan untuk lembur, kapan tidak dibutuhkan gitu ya. Nah, sedapat mungkin memang kita tidak lembur kecuali kemudian product owner gitu ya atau stakeholder itu memang meminta misalnya bahwa itu harus selesai dalam waktu yang singkat gitu pekerjaan itu gitu. Nah, nah itu yang kemudian akan dikoordinasikan dengan product owner gitu ya. Apakah kemudian memang perlu lembur atau tidak gitu. Jadi tidak serta-merta kemudian apa namanya
kita kemudian secara bebas memberikan keleluasaan kepada karyawan untuk kemudian kerja lembur gitu. Seperti itu. Kecuali kerja teman-teman yang mungkin di layanan IT support gitu ya, yang kemudian ada persoalan-persoalan di weekend misalnya, yang itu membutuhkan teman-teman, dan tapi itu sistemnya juga penunjukan siapa yang akan lembur gitu ya. Misalnya kemudian juga ketika admisi weekend gitu ya, yang harus jaga standby itu siapa di sistem gitu, misalnya seperti itu. Jadi kemudian kita tidak serta-merta memflorkan secara bebas kapan bisa karyawan itu lembur gitu. Nah, kalau misalnya dibuat seperti itu gimana? Jadi ada kontrol pengawasan gitu, Mas Alfian. Hmm. Oke, ya, oke, 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 dan ya, oke. Insentif kinerja itu per apa, Mas? Oh, per bulan. Oh, oke, 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 oke. Yang lain ada yang mau share? Mbak Cynthia belum tadi ya? Mbak Cynthia mau nggak, Mbak Cynthia? Ya, ini share terkait apa, Bu? Terkait dengan, monggo lah sharing terkait dengan serikat pekerjanya dulu. Iya, kalau saya itu kan di pabrik susu SGM ya, Bu. Jadi serikat Iya, pekerjanya ini karena kan di iya. dialognya kita akan melakukan kadang tuh ada pembinaan juga untuk orang-orang yang termasuk ke dalam anggota serikat pekerjanya gitu. Terus ketika ada permasalahan-permasalahan dari masing-masing anggota, misalkan kalau sekarang itu kan ketentuannya pabriknya tuh ada 4 Bu, yang 2 ada di Jakarta. Jadi ketika nanti dari manajemen mengutus untuk salah satu atau beberapa karyawannya untuk dipindah tugaskan, yang tadinya di Jogja, di Jakarta itu tidak boleh menolak sekarang Bu. Jadi sekarang Oh, ini oke. yang banyak terjadi adalah teman-teman itu merasa tidak adil gitu dari manajemennya karena memang mereka dari awal bekerja di Jogja dan sudah berkeluarga di Jogja tapi tiba-tiba disuruh pindah ke di serikat pekerja gitu. Jadi untuk beberapa saat ini memang kita sedang banyak permasalahan di bagian sana, Bu, sedang sering untuk melakukan mediasi antara karyawan dengan tim top manajemen gitu. Oke, nah terkait tadi perpindahan itu Mbak, itu si kos ya Betul, Mbak Bu. ya. Karena kan juga terkait dengan living cost yang Iya, berbeda, ya kan? Tidak hanya karyawan tapi juga kan berdampak kepada keluarga, ke anak segala macam kan ya. iya betul, Bu. Nah itu konsekuensinya dari organisasi menyikapinya gimana Mbak? Kalau dari organisasi sendiri, itu untuk sementara ini memang ada beberapa benefit, Bu. Cuma dirasa oleh beberapa karyawan itu benefit itu tidak bisa menutup kerugian yang akan mereka alami ketika pindah ke Jakarta. Karena memang secara living cost juga berbeda tinggi, terus juga di sana pasti mereka harus mencari tempat tinggal lagi kan, Bu, dan juga Ya, pemindahan untuk sekolah anaknya, seperti itu. Jadi ya, memang yang masih agak sulit untuk kita bicarakan dengan tim top management itu perihal tersebut, Bu. oke, 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 Masih belum dapat deal benefitnya itu akan seperti apa. oke. Yang pindah itu biasanya di level apa Mbak? Di level mulai manajer, Bu, manajer ke atas. Oh, manajer ke atas. Oke, Ya, oke, oke. Dulu yang ada satu dulu mahasiswa saya kenal nggak Mbak yang ambil dari sini juga MUI. iya siapa, Bu? Putra, saya lupa namanya. Saya tuh Heri ingat Kusmayadi bukan, Bu? siapa namanya? Heri Kusmayadi. Aduh, saya lupa namanya. Iya, soalnya memang ada, Bu, satu departemen dengan saya pas zaman Oh COVID. iya, Ya, eh itu ya mungkin sekitar berapa ya, berapa tahun ya? Sudah agak berapa ini sih, berapa angkatan sih? iya, zaman COVID Iya, katanya, Bu. Ya, iya, 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 online. iya betul, Iya. Bu. Oke. Oh, itu satu satu divisi.
Satu departemen. Oh, satu departemen. Oke. Iya, Itu udah levelnya udah manajer. iya sudah Bu. Sekarang di mana? Masih di Jogja Bu. Oh, masih di Cuma Jogja. memang mobile Bu. Kalau di departemen saya tuh mobile, jadi kadang di Jogja, kadang di Jakarta. Oh, oke. Oke. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Kita lanjutkan lagi ya, teman-teman. Jadi, eh, kemudian kita tadi sudah akan contractual employment right gitu ya. Nah, kita kemudian beralih kepada statutory employment right ya. Jadi hak yang dijamin oleh perundang-undangan terkait dengan karyawan ketika bergabung dalam organisasi. Nah, hak-hak tersebut itu antara lain adalah apa namanya perlindungan dari diskriminasi ya, kemudian upah minimum ya, kemudian jam kerja maksimum ya, kemudian juga terkait dengan hak cuti dan keselamatan kerja gitu ya. Nah, dari poin-poin ini gitu ya, yang kemudian yang ingin saya eh, apa namanya, yang ingin kemudian saya sharing ke teman-teman adalah isu kontemporer yang kemudian terkait dengan hak-hak ini gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana ya negara itu kemudian melindungi pekerja platform ya. Nah, ini kan masih masih belum banyak dibahas gitu ya, yang kemudian muncul gitu. Kemudian eh, apakah regulasi gitu ya mampu kemudian mengikuti perubahan bentuk kerja digital ini gitu ya. Nah, ini kan masih sangat minim ya kalau di Indonesia gitu ya. Jadi eh, kalau dari riset yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa S3 saya gitu ya, ya mereka cenderung lepas gitu ya. Jadi saya nggak tahu negara itu sejauh mana mengetahui bahwa mereka bagian dari organisasi di luar Indonesia gitu ya. Kalau yang pasti kan yang jelas terlihat adalah nanti kan dari eh, transfer ini ya, transfer income-nya ya, yang dari luar misalnya. Kalau online tapi masih di Indonesia itu kan masih terdata gitu ya. Tapi ketika itu di luar gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan di luar, nah itu yang kemudian apa namanya bagaimana kemudian akses negara itu melindungi para pekerja platform. Nah, itu yang kita masih belum jelas, atau malah mungkin kalau dari sananya itu justru malah mungkin undang-undangnya lebih lebih stabil gitu ya, sudah cukup apa namanya, sudah cukup fix dibanding dengan undang-undang yang ada di negara kita untuk para pekerja platform gitu ya. Nah, ini kemudian menjadi menarik. Nah, tapi terkait dengan tadi ya hak-hak tadi yang sudah saya sampaikan, sama tadi juga saya mendengar dari poinnya Mas Alfian gitu ya, terkait dengan diskriminasi gitu ya, terkait dengan gender equity. Nah, bisa di-share nggak Mas Alfian? Atau nanti dari teman-teman yang lain, dari organisasi yang lain ketika ada misalnya isu-isu terkait dengan gender equity. Monggo Mas Alfian. Oke, oke. Ya, oke.
Oke. Oke. Oke, ya. Oke. Betul. Oh, oke. Oke. Dan apakah muncul tuntutan dari karyawan itu, Mas, yang dipecat? Iya, iya, benar. Ya, ya. Oke. Oke, terima kasih Mas Alfian. Oke, dari teman-teman yang lain bisa share terkait dengan isu-isu terkait dengan gender, keadilan di tempat kerja. Monggo silakan. Nggak usah ditunjuk. Yuk. Oke, kalau saya tanya, sebenarnya apa sih dampak dari eh, ketidakadilan di tempat kerja? Apa dampaknya apa? Banyak Bu Ya, kalau dampak tidak adilan oke. Bu. Kenapa? Produk- Produktivitas turun, ketidaknyamanan Oke, dalam bekerja, terus apa respectnya jadi turun, respect antar pekerja gitu. Ya, intinya ujung-ujungnya ke produktivitas sehingga iya, menurunkan nilai perusahaan. oke, ya. Nah, ketika kemudian, eh, jadi kita bisa melihat dari contoh tadi yang disampaikan oleh Mas Alfian ya, bagaimana kemudian ya, oke di satu sisi akan ujung-ujungnya adalah produktivitas yang berdampak kepada produktivitas karyawan menurun yang berdampak kepada kinerja organisasi gitu ya. Nah, termasuk di dalamnya adalah ketika muncul isu-isu yang kemudian mengaitkan dengan nama organisasi gitu ya, nama baik organisasi. Nah, itu kan juga akan menjadi cost bagi organisasi ya. Nah, masalah-masalah keadilan ini akan banyak sekali dampaknya sebenarnya bagi organisasi ya, diakui atau tidak gitu ya. Tapi masih banyak organisasi yang kemudian apa ya, mengabaikan hal ini gitu ya. Kalau kita lihat ya teman-teman semuanya, ada 4 tipe keadilan organisasi. Ya, pertama adalah keadilan prosedural. Ya, kemudian yang kedua adalah keadilan distributif. Yang ketiga itu adalah keadilan interpersonal dan yang keempat adalah keadilan informasional. Nah, keadilan ketika kita berbicara tentang keadilan prosedural, ya otomatis ya tentang bagaimana prosedur-prosedur itu kan kita ketika kita berbicara keadilan itu adalah kita berbicara persepsi, ya. Pasti berbicaranya persepsi, persepsi karyawan dengan melihat apakah kemudian prosedurnya itu sudah dipandang adil atau belum. Ya, ketika kita berbicara distributif, ini lebih terkait dengan apa yang sudah diberikan. Jadi, apakah karyawan mempersepsikan organisasi itu adil? Jadi, apakah kemudian yang diberikan karyawan equal dengan apa yang apa namanya diperoleh oleh karyawan tersebut dari organisasi? Itu ketika kita berbicara keadilan apa namanya keadilan
distributif, ya. Nah, ketika kita berbicara keadilan interpersonal, maka itu adalah bentuk keadilan yang muncul dari hubungan antara karyawan dengan supervisor atau manajernya, ya. Nah, jadi ketika kemudian satu lagi ya, keadilan informasional. Ya, jadi apakah informasi-informasi gitu ya yang dibutuhkan oleh karyawan gitu ya, itu bisa diberikan oleh organisasi secara transparan. Nah, 4 keadilan ini akan berdampak pada setiap individu yang ada di dalam organisasi. Ya, bagaimana kemudian mereka merespon terhadap organisasi. Biasanya ketika muncul persepsi ketidakadilan, maka yang muncul adalah bentuk disfungsional, ya, perilaku disfungsional dari karyawan. Perilaku disfungsional ini banyak sekali, teman-teman. Ya, tadi disampaikan oleh Mas siapa tadi? Mas Ridwan ya, Mas Ridwan. Ya, yang ujung-ujungnya adalah produktivitas, betul gitu. Ya, ketika misalnya hubungan kita berbicara interpersonal saja, interpersonal justice ya. Ketika muncul, jadi kalau misalnya gini, karyawan merasa diperlakukan tidak adil, merasa ucapan yang disampaikan oleh supervisor itu menjatuhkan dia di depan rekan kerja gitu ya. Maka kemudian banyak kemungkinan yang kemudian akan muncul gitu ya. Bentuk-bentuk misbehavior dari karyawan tersebut. Ya. Kadang itu mungkin tidak menjadi perhatian oleh organisasi, ya. Jadi kalau misalnya ya bentuk misbehavior-nya, kemudian dia menjelekkan supervisor gitu ya, kemudian atau hal-hal yang sifatnya ini misalnya datang kemudian terlambat, jam istirahat kemudian diperpanjang gitu ya. Kemudian kerja dilambat-lambatkan. Jadi misalnya dikaitkan tadi kerja administratif yang Mas Alfian itu misalnya. Kerjanya kemudian dilambat-lambatkan. Itu kan kadang tidak terdeteksi oleh organisasi. Dan itu sebenarnya adalah cost gitu. Atau misalnya mengambil aset organisasi dari yang kecil-kecil aja dulu. Kertas, spidol, bawa pulang, kayak gitu-gitu ya. Karena sebagai bentuk kekecewaan terhadap organisasi gitu. Nah, ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk misbehavior-nya itu tidak harus besar gitu ya. Ya, tetapi ketika ini terjadi kemudian banyak gitu ya, sering di dalam organisasi, nah ini kemudian harus menjadi perhatian organisasi ketika kita berbicara bentuk ketidakadilan di dalam organisasi gitu ya. Nah, kalau dalam penelitian riset perilaku organisasi ya, justice itu bentuknya akan macam-macam. Ya, dari kemudian disengagement ya ke menurunnya komitmen, meningkatnya perilaku disfungsional gitu ya. Dan banyak lagi lah ya terkait dengan itu. Oke. Nah, kembali ke isu kontemporer tadi ya, teman-teman semuanya. Apakah kemudian regulasi itu mengikuti perubahan bentuk kerja digital? Apakah kemudian negara itu melindungi pekerja platform gitu ya? Ya, kalau dari sisi finansial, saya melihat bahwa pekerja platform memang secara income gitu ya, mereka mungkin nominalnya jauh lebih besar gitu. Ya, apalagi ketika mereka pekerja-pekerja ini dipekerjakan oleh organisasi yang notabene secara mata uang itu nilainya lebih tinggi daripada kita gitu. Ya. Tetapi memang jaminan-jaminan yang lain mungkin tidak terlalu kemudian menjadi perhatian organisasi gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, ketika kita berbicara regulasi gitu ya, ini kita kaitkan dengan kontemporer ya, yang saya sampaikan tadi gitu ya. Apakah kemudian regulasi itu mampu mengikuti
perubahan bentuk kerja digital gitu ya. Nah, bentuk kerja digital ini kan biasanya kerja jarak jauh ya. Eh, dan dia bentuknya adalah kontrak. Pekerjaannya platform gitu ya. Dan ini kan biasanya juga berkembangnya sangat cepat ya. Nah, jadi ketika berkembangnya juga cepat ya, regulasi yang ada itu seringkali itu tidak langsung memiliki kemampuan untuk mengikuti laju perubahan tersebut gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan ya. Jadi tantangannya ketika kita berbicara apakah kemudian regulasi itu mampu mengikuti perubahan bentuk kerja digital gitu ya. Kecepatan inovasi teknologi ya yang menjadi tantangan adalah kecepatan inovasi teknologi itu jauh lebih cepat dibanding pembaharuan dalam hukum-hukum yang ada terkait dengan apa namanya kerja digital tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Ya, nanti coba teman-teman renungkan benar atau enggak gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah model kerja digital baru. Banyak gitu ya. Ya, ada gig work, ada microtask. Yang itu tidak selalu bisa fit atau cocok dengan kategori hukum tradisional. Yang misalnya kita berbicara pekerja versus kontraktor misalnya. Nah, ini kan ketika kita berbicara itu nggak bisa kemudian serta-merta bentuk kerja digital baru itu bisa fit dengan itu gitu loh. Ya. Nah, ini menjadi tantangan ya. Jadi yang pertama tadi kecepatan inovasi, yang kedua model kerja digital baru. Nah, kemudian tantangan lain itu adalah ini teman-teman, apa namanya perbedaan definisi kerja dan hak itu sendiri. Ya, di era digital itu akan selalu berubah. Ya, nah itu yang kemudian harus diikuti. Nah, ini akan kembali lagi pada tadi yang poin pertama bahwa apa namanya perubahan itu kemudian tidak bisa kemudian diikuti dengan pembaharuan hukum ya. Nah, selain itu tantangan yang lain adalah bahwa regulasi baru itu butuh proses yang panjang, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan lah kalau kita berbicara regulasi, kita berbicara wakil rakyat, ya, perubahan saja itu biayanya besar gitu, ya, sehingga kemudian yang banyak di apa namanya dibicarakan adalah bagaimana yang sudah ada itu bisa ditindaklanjuti, tapi dengan penyesuaian-penyesuaian gitu. Ya, tetapi jangan diubah regulasinya karena regulasi itu butuh proses yang panjang dan biaya yang besar. Ya, dari misalnya kita berbicara pembahasan, ada uji publik, ada persetujuan legislatif. Nah, itu kan biaya semua. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sehingga ya kalau kita kemudian kembali lagi tadi ya terkait dengan poin apakah regulasi itu mampu mengikuti perubahan bentuk kerja digital gitu. Dari tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan tadi gitu ya, bahwa regulasi itu sering tertinggal ya. Namun banyak negara yang itu kemudian saat ini berusaha untuk melakukan perubahan ya. Kemudian juga pembaharuan hukum ya agar mereka bisa lebih adaptif walaupun mereka terlambat gitu ya terhadap digitalisasi kerja. Yang saya pahami itu ya, yang negara-negara di bawah Uni Eropa itu mereka sudah betul-betul apa ya siap dengan
digitalisasi. Ya, bagaimana merespon AI, itu semuanya seperti itu. Jadi ketika kemudian apa namanya, kampus gitu ya, misalnya saya diberi kemudian amanah untuk kemudian mengelola hibah gitu dari Uni Eropa, ya kita dihadapkan dengan memang aturan-aturan yang sudah jelas gitu loh teman-teman. Ya, bagaimana semua informasi itu kemudian secara undang-undang itu harus di-share, harus disimpan di mana, itu semuanya mereka sudah jelas sekali gitu. Ya, berbeda dengan kita. Ya, kalau kita kan enggak gitu. Ya, untuk alat komunikasi itu harus pakai ini gitu tuh mereka udah betul-betul fix gitu. Ya, nggak bisa dengan sistem WA gitu enggak. Mereka bukan kerja dengan sistem WA. Ya, mereka itu kalau nggak email, ya biasanya komunikasi itu lewat email, tidak lewat WA, gitu ya. Jadi kalau misalnya saya apa namanya dengan tamu-tamu yang dari luar itu datang ke Indonesia gitu ya, WA itu ya ketika kemudian untuk menjalin ini aja, memudahkan komunikasi aja ketika mereka hadir di sini gitu, ya. Tapi kemudian untuk komunikasi kerja semuanya itu sistemnya email, ya. Kemudian kita pakainya MS Team, ya. Mereka nggak pakai Google Drive, ya, seperti itu. Jadi mereka pakainya adalah MS Team gitu. Nah, kemudian bagaimana kemudian negara melindungi pekerja platform gitu ya. Nah, kalau kita lihat di negara-negara di banyak negara di dunia gitu ya, itu mereka memang punya aturan atau kebijakan yang melindungi pekerja digital gitu ya. Secara spesifik saya belum di Indonesia seperti apa, saya belum apa ya, belum mengeksplor lebih dalam. Mungkin nanti teman-teman yang sudah mengeksplor monggo bisa di-share gitu ya terkait dengan regulasi atau undang-undang untuk pekerja digital gitu ya. Jadi mereka itu sudah ada pengaturan tentang status kerja. Ya, jadi misalnya pekerja platform itu gitu ya, mereka pekerja tetap atau kontraktor independen. Ya, jadi kalau pekerja tetap meskipun itu misalnya mereka pekerja digital gitu ya, tapi mereka punya hak seperti cuti, punya upah minimum ya, ada jaminan sosial gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kontrak independen itu aturannya akan berbeda ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya di beberapa negara itu mereka menetapkan ada pekerja yang dikontrol oleh platform, jadi ada instruksi jam kerja, ya, jadi sehingga mereka dianggap sebagai karyawan, ya. Tapi ada juga yang perusahaan yang itu memberikan kebebasan untuk menentukan sendiri dia mau kerja jam berapa, ya, aktivitasnya apa saja gitu. Jadi mereka sebagai kontraktor. Itu ketika kita berbicara pengaturan status kerja. Nah, kemudian ada hal lain juga selain pengaturan status kerja, yaitu terkait dengan standar upah minimum dan tunjangan, ya, atau benefit. Nah, untuk mencegah isu-isu yang apa namanya berbicara tentang ketidakadilan dalam kompensasi gitu ya, beberapa negara itu juga kemudian menetapkan standar ya bahwa tarif minimum per jam itu berapa, ya, kemudian upah apa namanya harian atau mingguan itu berapa, ya. Kemudian juga, nah ini terkait dengan asuransi, mereka juga bahwa ada perlindungan asuransi atau ada tunjangan kesehatan, ya, itu ada standarnya, itu seperti itu. Nah, itu kemudian ketika kita berbicara standar upah, ya. Kemudian yang lainnya adalah jaminan sosial atau proteksi, itu juga menjadi pembahasan gitu ya. Ada beberapa negara yang memperluas akses jaminan sosial untuk pekerja digital. Ya, walaupun tidak semua juga itu ya. Nah, kemudian juga ada perlindungan data dan privasi. Nah, ini juga menjadi hal yang penting ketika kita berbicara pekerja digital. Karena apa? Karena pekerja platform itu
mereka mau tidak mau akan memberikan data mereka ke platform. Ya, sehingga apa? Sehingga negara itu kemudian akan semacam membuat aturan ya bagaimana platform itu boleh bagaimana platform itu boleh menggunakan data-data yang ada. Jadi bagaimana data-data yang ada itu dipakai untuk apa saja itu kemudian sudah ditentukan secara detail. Ya, termasuk keamanan data dari data pribadi pekerja. Nah, itu di negara-negara barat gitu ya, itu sudah menjadi hal yang penting ya. Nah, kalau misalnya ada problem gimana gitu? Ya, ada lembaga pengaduan dan perlindungan hukum yang jelas gitu ya. Jadi negara harus kemudian memberikan atau menyediakan ya fasilitas terkait dengan pengaduan jika upah itu tidak dibayar. Ya. Jadi mereka punya ya link ke sana gitu ya. Nah, kemudian ada bantuan hukum. Nah, kalau misalnya bantuan hukum, biasanya itu menjadi satu fasilitas yang diberikan dan biasanya itu gratis ya teman-teman ya, seperti itu. Tapi di Indonesia saya belum tahu ya. Jadi pada intinya negara itu ya terutama negara-negara yang sudah maju terkait dengan pekerja digital, mereka akan menciptakan aturan perlindungan yang setara biasanya ya dengan pekerja formal. Jadi tidak terlalu membedakan. Ya, tetapi kemudian yang menjadi catatan bahwa itu harus kemudian sering disesuaikan ya ketika ada cara kerja platform yang baru. Nah, itu yang menjadi PR ya bahwa kemudian itu selalu mengikuti dinamika yang baru gitu ya. Oke, nah kalau mungkin teman-teman nanti bisa memberikan atau mengeksplor lebih lanjut ya teman-teman ya terkait dengan regulasi Indonesia secara umum seperti apa terkait dengan kerja digital gitu ya. Tapi mungkin teman-teman yang perlu diperhatikan ketika itu menggali data gitu ya. Yang jelas kita kan ada Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah ini yang kemudian perlu diperhatikan ya. Pembaharuan ini kemudian akan berdampak apa gitu ya terhadap pekerja digital ya. Jadi regulasi di Indonesia itu saya kira juga masih perlu banyak adaptasi gitu ya. Dan kemudian jelas bagaimana kemudian menginterpretasi dari undang-undang yang ada gitu ya dan itu secara tegas gitu ya. Dari pemerintah ataupun juga dari pihak pengadilan sehingga kemudian tidak merugikan pekerja gitu ya. Nah, mungkin kalau dari yang sepemahaman saya gitu ya, yang di Indonesia gitu ya, ada mungkin yang hal-hal positif yang sudah kemudian menjadi perhatian itu adalah BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan ya, bahwa pekerja gig itu gitu ya atau pekerja digital mereka biasanya ikut tadi seperti saya sampaikan, mereka ikut BPJS. Hanya saja BPJS-nya itu mandiri ya teman-teman semuanya ya. Jadi BPJS-nya mandiri, mereka bisa punya jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja tapi dikelola secara mandiri. Tapi dananya itu diberikan oleh organisasi gitu ya. Sama ketika misalnya kita di Badan Sistem Informasi UII juga seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita memberikan dana ya kepada karyawan yang kita kontrak gitu ya untuk BPJS gitu. Ya kita berikan dananya. Ya. Jadi ada ini gaji pokoknya mereka sekian selama kontrak, kemudian untuk asuransi itu sekian seperti itu. Ya, yang kita berikan adalah seperti itu. Sehingga menjadi jelas gitu ya. Kemudian juga tentang Menteri Ketenagakerjaan ya, ada aturan juga yang sudah mulai membahas terkait dengan
terkait dengan pekerja digital ini ya, perlindungan upah, ya, sistem kerja fleksibel itu seperti apa gitu ya. Kemudian juga mereka memberikan ruang gitu ya, untuk bisa menerima masukan-masukan ya. Jadi ada forum dialog sosial ya, yang itu mendiskusikan terkait dengan standar-standar yang ada ya. Jadi jam kerja tadi seperti yang kita bahas tadi lah ya. Jadi standar upah platform, kemudian jam kerjanya ya, sistem jaminan sosial. Nah, ini semua walaupun ada tapi masih tahap yang sangat awal kalau untuk di Indonesia ya. Sehingga ini masih menjadi PR, masih menjadi agenda besar gitu ya untuk kemudian bisa disempurnakan agar lebih baik gitu ya, sehingga kemudian pekerja platform itu juga mereka memiliki hak yang formal, kemudian juga terukur gitu ya, yang jelas, yang kemudian itu tidak akan merugikan para pekerja gitu ya. Oke, kemudian kita masuk pada, nah ini ya pentingnya kontrak ya, kontrak kerja gitu ya. Jadi kalau kita berbicara kontrak kerja ya teman-teman semuanya, terkait dengan ketenaga kerjaan, kontrak kerja itu kan akan memberikan dasar hukum ya, dasar hukum hubungan kerja yang ada antara pemberi kerja dan pekerja ya. Nah, kontrak ini juga gitu ya yang kemudian menjadi alat manajerial ya untuk bisa kemudian mengontrol behaviornya ya, jadi mengontrol perilaku dari masing-masing karyawan ya. Kemudian juga kontrak itu juga menjadi apa ya, mungkin bisa disebut simbol ya, simbol dari ekspektasi satu sama lain. Jadi ada ekspektasi timbal balik. Jadi dari kontrak itu kan terlihat ya, ekspektasi karyawan seperti apa, ekspektasi dari organisasi seperti apa ya. Nah, biasanya gitu ya, kontrak formal itu biasanya sering disertai dengan apa yang disebut psychological contract. Oke, saya mau tanya nih dari teman-teman, kira-kira psychological contract itu apa? Apa? Kira-kira teman-teman? Saya coba buka sambil buka ibu. Kesepakatan yang tidak tertulis, Bu, antara Oke, pekerja dengan karyawannya. oke. Yang lain ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan teman-teman? Kayaknya aturan yang tidak tertulis, Bu, yang berdasarkan mungkin budaya perusahaan, mungkin, Bu, atau kebiasaan dari karyawan itu sendiri, Bu, di perusahaan. Oke, oke. Dampaknya apa sih? Apa sih gunanya psychological contract? Dampaknya Mungkin teman-teman. meningkatkan komitmen dan loyalitas, Bu.
Oke, meningkatkan komitmen. Oke. Terus apa lagi? Berpengaruh terhadap motivasi kerja dari karyawan, Bu. Oke, ya, komitmen, motivasi kerja gitu ya. Ya, jadi apa namanya ketika kita berbicara kontrak tadi ya, eh, eh, sudah fungsinya sudah kita bahas gitu ya. Kemudian psikologi kontrak tadi ya benar ya. Jadi itu adalah satu harapan yang tidak tertulis ya dan merupakan persepsi keadilan gitu ya dan bentuk rasa aman dan pengakuan sebenarnya ketika kita berbicara psikologi kontrak ya. Sehingga gitu ketika apa namanya ada pelanggaran ya dari psychological kontrak gitu ya, maka kemudian dampaknya tadi seperti disampaikan ya, komitmennya menurun ya. Ketika komitmen menurun, otomatis kan ya motivasi menurun. Motivasi menurun, maka karyawan ya nggak mau engage ya. Motivasi turun, kemudian apa mereka tidak nyaman gitu ya. Sehingga mereka kemudian muncul nih ya intensi kemudian untuk mereka kemudian keluar organisasi sehingga apa turnover intentionnya kemudian akan meningkat gitu. Atau dampaknya seperti yang sering dibahas ini gitu ya, yang pernah saya sebutkan itu quiet quitting gitu. Jadi orang ya kerja hanya sebatas job description aja, dia nggak terlalu bekerja yang menggebu-gebu menunjukkan komitmennya gitu. Komitmennya ya sebatas job desk gitu. Ya, yang penting aku sudah kerja sesuai apa yang diharapkan oleh organisasi. Ya, jadi tidak terlalu kemudian memaksakan bahwa oh dia bagaimana kemudian bisa muncul inovasi gitu ya bagi organisasi gitu ya, memberikan kontribusi yang besar. Itu kemudian tidak serta-merta kemudian itu muncul di sana gitu ya. Oke, nah eh ada formasi dari kontrak tenaga kerjaan gitu ya, ya biasanya ada bentuk penawaran ya, ada bentuk penerimaannya ya, ada yang kemudian menjadi pertimbangan-pertimbangan itu kan jelas ya. Kemudian intention untuk menciptakan hubungan secara di bawah apa namanya, artinya legal relationnya seperti apa gitu kan itu semuanya kan biasanya ada ya di dalam kontrak kerja gitu ya sehingga dalam praktek SDM gitu ya rekrutmen dan seleksi itu biasanya menjadi satu tahapan awal ketika pembentukan ekspektasi dari sisi organisasi maupun karyawan atau pekerja gitu ya. Nah, kemudian juga yang menjadi perhatian gitu ya, itu adalah employer branding ya teman-teman ya. Sekarang employer branding itu menjadi topik yang cukup hangat juga gitu ya. Karena ketika kita berbicara employer branding gitu ya, maka ini akan memberikan dampak pengaruh terhadap persepsi pekerja ya di awal itu mereka persepsinya terhadap organisasi itu seperti apa gitu ya. Jadi ini aja kemudian kita bisa melihatnya berbeda loh teman-teman antara bagaimana Gen Z, Gen X gitu ya ke melihat apa namanya peran dari employer branding itu seperti apa ya karena Gen Z itu kan mereka melihatnya ya meaningful meaningful nggak di worknya gitu ya pekerjaannya gitu ya mereka beda dibanding dengan generasi-generasi sebelumnya ketika melihat pekerjaan gitu jadi ketika mereka nggak nyaman ya mereka keluar cari kerja yang lain gitu mereka menganggapnya ya udah kalau nggak cocok ya udah gitu ya beda mungkin dengan di era saya bahwa mikir dulu nih gitu ya apa untuk kemudian pindah ketika kita sudah berada dalam satu organisasi yang sangat bagus gitu ya. Nah, atau misalnya gini deh, saya tanya misalnya ke siapa ya? Ke Mas Bahri, Mas Bahri. Mas Bahri, kalau Mas Bahri kerja nih, udah kerja keterima di Unilever, kira-kira bakal keluar nggak, Mas? Tergantung sih sebenarnya Ibu, tergantung Oke, berkomunikasi sama Unilever. oke. Kenapa? Hmm,
Kalau karena biasanya itu kan tergantung yang dikasih dominansinya itu kan kayak tadi dijelaskan di kontrak sebelum tanda tangan kontrak itu kan jelas misalnya gitu. Kalau dari benefit finansial selama itu menjanjikan, mungkin saya akan pindah sih Bu, karena di semua perusahaan pasti ada plus minusnya ada kalau dari job desk itu. Yang lain gimana yang lain? Mbak Eva, ini kayaknya Mbak Eva dari Gen apa ini? Gen Z. Ayo, monggo silakan Mbak Eva. Tergantung sih, Bu. Oke, tergantung apa? Hmm, kalau di Unilever, kalau gajinya tinggi kan pressure-nya itu kan jauh lebih tinggi juga, Bu. Oke, so, Maunya yang Gen Z itu ya yang nyaman-nyaman aja sih, Bu. Jangan yang nah, terlalu di pressure sih, Bu. nah bener kan? Dari responnya aja udah kelihatan kan gitu loh. Gen Z banget kalau Mbak Eva ini gitu. Ya, eh Ya, oke, seperti itulah, Bu. oke. Coba saya ke siapa ya? Mas Adi. Saya nggak, Mas Adi sama Mbak Moza coba face-nya diliatin. Saya nggak ngeliat ini. Mas Adi ada nggak? Halo, halo Mas Adi. Oke, Mbak Moza ada nggak? Ada, Bu. Oke, Mbak Moza coba di-on kan Mbak Moza. Oke, gimana? Mbak Moza, kamu Mbak Moza gimana? Mbak Moza ini dari Gen apa? Gen Z juga, Bu. Oh, oke. Kalau Mbak Moza gimana? Kalau misalnya udah di Astra, udah di Deliver, bakal pindah nggak? Tergantung, Bu. Oke, kenapa kok tergantung? Memang masuknya mudah. Coba gimana? Karena ini ya, uniknya Gen Z ini kayak gini ya, masuknya susah, tapi mereka ya gitu, kayak nggak jadi pertimbangan gitu loh. Iya, Bu. Karena tergantung Hmm, tergantung apa? karena tergantung lingkungan kerjanya juga, Bu. Oke, tapi kalau kira-kira nih Mbak, misalnya perusahaan segede Unilever, segede Astra, itu kan udah mapan tuh. Gimana? Gimana kira-kira? Iya, Bu, karena walaupun udah mapan, tapi kalau dari lingkungan kerjanya eh, tanda kutip toksik, ya saya bisa juga mempertimbangkan pekerjaan tersebut, Bu. Oke, oke. Kalau nih, misalnya eh, perusahaannya itu misalnya ya, oke kita bisa melihatnya lingkungan kerjanya toksik gitu ya. Nah, kira-kira nih menurut Mbak Moza gitu ya, apakah kemudian lingkungan kerja toksik itu akan stay like that di perusahaan segede Unilever atau Astra? Gimana kira-kira? Kemungkinan bisa jadi, Bu, karena untuk perusahaan besar biasanya punya karakter masing-masing, Bu, untuk para Oke, pekerjanya. oke.
Ya, ini uniknya Gen Z itu ini ya. Kadang-kadang mereka itu melihat mereka itu pingin gimana kerja ringan, kerjanya nggak berat, nggak pusing, tapi duitnya banyak. Itu Gen Z banget itu. Ya, jadi refleksi Setuju, dari Bu. jawabannya Mbak Eva itu tadi seperti itu gitu ya. Jadi kerja itu nggak usah berat-berat gitu loh. Ya, cari kita tuh kerja tuh yang ringan-ringan tapi duitnya banyak, kemudian healing gitu kan ya, terbang kemana gitu kan. Kan kalau jalan-jalan ke luar negeri kan sekarang lebih murah gitu ya daripada jalan-jalan di Indonesia. Gitu. Jadi Gen Z itu kan seperti itu. Ya, nah itu menjadi satu keunikan gitu ya di dalam organisasi. Ya, sehingga apa kalau misalnya kita kaitkan tadi gitu ya dengan employment kontrak gitu ya, apa namanya, eh, employer branding gitu ya. Jadi di awal itu memang ada employer branding udah bagus gitu brandingnya gitu ya, sehingga persepsi kerja di sana tuh enak gitu ya. Nah, tetapi enaknya itu kan disertai tadi ya, disertai bahwa kemudian memang ada kemudian tanggung jawab yang besar, ya, yang kemudian akan menuntut karyawan untuk punya kinerja yang bagus gitu ya, komitmen yang tinggi gitu ya. Nah, tetapi terkadang kemudian individunya itu yang tidak siap gitu. Ya, termasuk dari ketika kita berbicara karakter dari misalnya Gen Z secara umum tadi seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, itu yang kemudian harus bisa disikapi oleh organisasi ketika proses rekrutmen dan seleksi. Nah, di sini juga ada risiko kontemporernya ya teman-teman ya, bahwa organisasi jangan sampai melakukan apa yang disebut dengan over promising ya dalam proses rekrutmen. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi organisasi harus kemudian menyampaikan apa adanya kepada karyawan ya. Eh, sehingga apa? Sehingga bisa dihindari ketidaksesuaian ekspektasi ya, terutama dari generasi-generasi Gen Z khususnya ya. Langsung saja saya sebut gitu ya, karena memang dari hasil riset ya memang seperti itu gitu ya, dari karakteristiknya Gen Z tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke eh, discrimination of employment gitu ya, atau continuation of the contract gitu ya. Jadi bahwa diskriminasi itu kita ketika berbicara diskriminasi itu tidak hanya kita berbicara ini apa namanya, kita tidak hanya berbicara gender tadi seperti yang kita bahas sebelumnya gitu ya. Tapi diskriminasi itu bisa terjadi dalam proses rekrutmen, bisa terjadi dalam proses promosi, dalam penilaian kinerja, dalam sistem pengupahan, dalam pemutusan hubungan kerja itu pun diskriminasi bisa terjadi. Ya, diskriminasinya bisa gender, bisa usia, bisa disabilitas, bisa etnis, bisa agama gitu. Nah, mungkin saya akan memberikan perhatian pada ini dulu, disabilitas gitu ya. Nah, kita kan punya undang-undang terkait dengan disabilitas. Nah, saya mau teman-teman sharing nih ke saya gitu ya. Ada undang-undang yang harus diikuti oleh apa namanya organisasi. Nah, di tempat kerja teman-teman sejauh ini ada tidak organisasi mempekerjakan disabilitas? Kalau mandiri saya ada, mereka udah jelas itu komitmennya. Di perusahaan teman-teman ada nggak? Monggo, siapa yang mau sharing? Ada undang-undang, misalnya organisasi pemerintah harus mempekerjakan sekian persen dari total karyawan. Kalau kemudian dari apa namanya, dari swasta sekian persen. Oke, Mbak Fitri, monggo Mbak Fitri. Iya. Kalau di unit kerja saya sendiri
ada pegawai yang disabilitas Ibu. Cuman kalau fasilitas disabilitas digunakan wajib pajak atau stakeholder. Namun saya rasa begini Bu, ketika lihat kondisi dari sebuah organisasi yang tugas dan fungsinya itu, kalau di kantor saya kan wajib pajak yang diampu jumlahnya kurang lebih ada ratusan ribu Bu. Kalau misalkan dari kondisi pegawainya itu akan menghambat pekerjaan atau ritme dan beban kerja antar satu pegawai dengan pegawai yang lain. Saya Oke. rasa lebih sih Bu. Oke. Oke, yang lain teman-teman Tadi yang lain masalah gimana? Oke, Mas Ridwan, masalah ya. disabilitas, Bu, atau ya intinya kaum-kaum yang dianggap minor dan dilindungi dalam undang-undang. Jadi memang kalau di BUMN memang wajib ya. Jadi bahkan rasio wanita dibandingkan laki-laki dalam ministerial juga masuk ke dalam KPI, itu wajib. Terus disabilitas juga kalau nggak salah ada juga. Termasuk rekrutmen dari kawasan 3T, Bu. Itu juga ada juga kalau nggak salah di tempat kita. Kawasan apa, Mas? Kawasan 3T, Bu. Tertinggal, terupgrade. Oh, oke. Ya itulah. Oke. Oke. Yang lain? Kalau ya, monggo. Ya, kalau dampaknya sih sebetulnya ya sama aja, Bu. Maksudnya masing-masing jadi punya. Cuma memang implementasinya ada beberapa tugas-tugas yang dalam tanda kutip nggak sama gitu ya. Dibebankannya nggak sama gitu. Itu pasti ada. Oke, ya. Oke. Yang lain monggo silahkan teman-teman. Izin Bu, dulu pernah kerja di F&B gitu Bu. Nah itu Oke. tuh tunarungu tapi di bagian baristanya. Oh, tunarungu di bagian barista. Oke. Oke, jadi berarti kalau tunarungu berarti nanti pakai note-note gitu aja ya, Mbak ya? Iya Bu, pakai kertas biar langsung dibikin. Oke. Oke, yang lain dari teman-teman yang lain? Monggo silahkan. Dari Mbak Cynthia atau Mas Alfian mungkin yang perusahaannya yang cukup besar? Atau Mas Bahri dari sisi perbankan? Kalau di BNI tempat saya tidak ada Bu. Kalau untuk yang disabilitas kita hanya ada untuk perbandingan karyawan laki-laki dan perempuan. Oh, oke. Sama atasan laki-laki dan perempuan, top manajemen gitu. Oke, berarti kalau gitu disabilitas dari awal pintunya sudah ditutup? Iya, setahu saya tidak ada Bu, karena di beberapa ketika rekrutmen itu tidak ada menyebutkan yang untuk bagian disabilitas. Oke, oke. Oke, monggo yang lain. Mas Andi atau Mas Bahri atau Mbak Tia? Izin nih Bu, kalau di tempat saya saat ini di cabang saya itu masih belum ada Ibu untuk yang disabilitas. Cuman Oh, oke. kalau kita lihat di kayak rekrutmen di kayak negeri dan lain halnya, contohnya aja kayak PNS, di situ juga ada kebutuhan khusus untuk fasilitas gitu kan itu. Nah biasanya kalau menurut saya pribadi juga nanti penempatan pekerjaannya itu disesuaikan dengan keterbatasan yang disandangnya, mungkin seperti itu. Oke, oke. Oke, monggo yang lain. Nggak ada ya? Mm-mm. Mm-mm. Oh, oke. Oke. Eh, oke, berarti beda ya tadi ya kalau Mbak di tempatnya tadi siapa ya Mbak Cynthia ya yang berapa persen laki-laki perempuan ada ya? Ada Tadi Bu, oh, oke. minimal 50-50 Bu kalau di tempat saya. Oh, oke. Oke. Oke.
Di tempatnya Mas Andi ada nggak? Kalau yang sekarang nggak ada, Bu. Kebetulan saya kan spesialis kerjanya konsultan itu kami Nah. ada sistemnya kontrak semua, Bu, per project. Oh, Belum sistemnya ketemu kontrak ya. semua. Kalau Oke. kantor dulu yang pertama saya kerja ada sih, cuman tuna wicara ya yang agak susah bicara tuh, Bu. Oh, Nggak oke. pernah dapat ya. Oke. Oke. Nah, kalau berbasis kontrak itu tadi sesuai dengan pembahasan kita untuk asuransinya gimana, Mas? Bayar mandiri atau tidak? Bayar mandiri, Bu. Oh, mandiri. Oke. Oke. Jadi sebelum kontrak kita udah dimintain tuh BPJS, ketenagakerjaan, kesehatan Oh, yang masih sebelum kerja ya? sebelum kerja, Bu, malah. Makanya Oh, oke. ya. Oke. 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 eh, Kemudian tempat Mas Ridwan gimana, Mas Ridwan? Apanya, Bu? Ini apa namanya terkait dengan apa yang kita bahas ini tadi? Nggak, maksudnya terkait Disabilitas, asuransi atau ya disabilitas disabilitas. tetap tadi, Bu, dikasih porsi. Jadi memang tapi ya tadi job desk-nya tidak sebanyak yang normal lah ya gitu. Oke, Teman-teman yang iya lain. biasanya kecil. Kalau misalnya di swasta itu biasanya saya lupa undang-undangnya ya. Kalau nggak salah apa 2% ya. Yang 2% itu negeri, 1% itu swasta kalau nggak salah. Seperti Ya, saya itu. juga lupa sih, Bu. Tapi yang jelas dari Kementerian BUMN memang dari awal udah ditetapin, dianjurkan Oke. istilahnya ya. Jadi tidak Iya, diwajibkan tapi dianjurkan. Iya, iya. Oke. Oke, nah ini Mas Adi. Mas Adi, gimana Mas Adi? Mas Adi kerjanya di mana Mas Adi? Di rumah sakit, Bu. Oke, di rumah sakit. Oke. Nah nggak tahu nih kalau di rumah sakit ada pekerja disabilitas nggak Mas? Nggak ada, Bu. Dan untuk gendernya itu bebas sih, Bu. Nggak harus eh, sekian persen perempuan dan sekian persen laki-laki. Oke, yang penting sesuai memenuhi kompetensinya kan ketika Iya, rekrutmen Bu. ya. Iya, Bu. Oke, oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke. Nah, terkait dengan ini ya, teman-teman, diskriminasi and employment ini ya, untuk dinamika organisasi saat ini ya, tuntutannya itu adalah ketika kita berbicara diversity ya, keberagaman ya, kemudian equity dan inclusion. Jadi biasanya kalau teman-teman baca ada singkatan disebut DEI itu ya. Sekarang itu kan termasuk sesuatu yang trennya ya, yang kemudian menjadi perhatian organisasi ya, diversity, equity, dan inklusi. Ya. Kemudian selain itu adalah kebijakan transparansi kebijakan apa namanya SDM ya. Kemudian juga tekanan-tekanan bagaimana organisasi bisa menjaga reputasi dari organisasi. Nah, ini yang kemudian apa namanya banyak dikaitkan dengan diskriminasi in employment itu ya. Oke, kemudian nah, kemudian topik yang lain itu adalah terkait dengan ini. Nah, ini yang biasanya termination of employment contract ya, terminasi kontrak kerja ya. Jadi pemutusan hubungan kerja ya itu bisa terjadi dengan beberapa hal ya, bisa pengunduran diri ya, kemudian bisa karena pemecatan, kemudian bisa redundansi atau bisa juga dengan pelanggaran kontrak ya. Tapi yang kemudian yang menjadi isu penting adalah ketika kita berbicara termination of employment contract ini adalah terkait dengan fairness-nya. Ya, bahwa prosedurnya itu fair. Jadi keadilan prosedural ya, prosedurnya itu fair. Ya, kemudian substantifnya fair. Ya, jadi sebenarnya intinya dari substantifnya itu adil gitu ya. Jadi dari distributifnya adil. Ya, kemudian dampak emosinya bagi karyawan itu kemudian emotional impact-nya bagi karyawan itu juga menjadi isu penting ketika kita berbicara apa namanya terminasi dari hubungan kerja.
ya. Nah, ketika kemudian tadi ya poin-poin yang tadi kemudian saya sampaikan tadi ya, bagaimana pemutusan hubungan kerja itu bisa terjadi, kemudian isu pentingnya, maka ketika kita berbicara isu-isu kontemporer yang kemudian ada di atau muncul di organisasi saat ini itu adalah terkait dengan reskilling ya, apa namanya, dan juga ini apa namanya, retrenchment ya. Kemudian juga ini apa, PHK yang disebabkan oleh digitalisasi. Tapi PHK-nya itu lebih kepada PHK yang cukup massal gitu ya. Nah, ini kan sudah cukup banyak ya dampaknya gitu ya. Kita bisa melihat contoh gampangnya itu adalah terkait digitalisasi ya. Itu adalah bagaimana misalnya store-store Matahari kemudian banyak yang tutup sehingga kemudian terjadi PHK ya. Dan itu kita banyak ya kalau kita lihat di bagaimana kemudian sejak COVID ketika cara orang berjualan itu kan kemudian berubah ya, bagaimana perilaku customer dalam berbelanja itu kan juga berubah itu ya, yang itu disebabkan oleh dampak lagi dari digitalisasi ya. Nah, kemudian juga yang kemudian menjadi penting itu adalah ketika terjadi PHK yang kemudian tanggung jawab organisasi pasca PHK itu seperti apa gitu ya. Ada organisasi yang itu memberikan atensi ya terhadap karyawan-karyawannya. Jadi kalau misalnya organisasi itu memiliki asosiasi gitu ya, maka organisasi itu kadang membantu atau perusahaan membantu untuk kemudian mengkoneksikan dengan kolega-kolega di dalam asosiasi tersebut ya, terkait dengan kandidat-kandidat yang memiliki keterampilan yang bagus gitu ya, kinerja yang bagus yang kemudian harus kemudian terkena dampak dari PHK tersebut. Nah, itu kemudian bisa kemudian dibantu untuk dicarikan pekerjaan ke apa namanya kolega-kolega di asosiasi apa namanya asosiasi perusahaan-perusahaan tersebut ya, seperti itu. Nah, untuk current isu di hubungan tenaga kerjaan ini hampir sama ya dengan yang kita sudah bahas tadi ya. Ada gig ekonomi dan status pekerja, kemudian ada fleksibilitas kerja versus job insecurity, ya, kemudian ada digital surveillance di tempat kerja, kemudian juga ada work-life boundary yang kemudian semakin kabur ya. Memang kadang-kadang ketika kita sudah bekerja di rumah itu kadang-kadang batasan-batasan itu kemudian menjadi kabur ya teman-teman ya. Kalau ini masih jelas misalnya ya, schedule ngajar di weekend gitu ya. Tapi eh, seperti saya gitu ya, kemudian harus mengajar S1, S2, kemudian bimbing S3, nguji S3, bimbing S1, S2 gitu ya. Nguji juga gitu ya. Kemudian harus ada tanggung jawab struktural gitu ya, yang itu juga tidak mudah karena timnya sangat besar dan juga sangat sensitif terkait dengan apa namanya praktek-praktek yang ada di universitas yang banyak bergantung ke kita gitu ya di sistem informasi. Juga beberapa kegiatan yang lain yang itu kemudian mau tidak mau kalau kita kalau misalnya saya harus bekerja di jam kerja itu kerjaan nggak ada yang selesai, termasuk riset-riset itu nggak ada yang selesai teman-teman ya. Jadi eh, sangat jarang gitu ya ketika kemudian weekend atau libur itu kemudian saya tidak bekerja atau tidak melakukan kegiatan terkait kampus itu jarang gitu ya. Ya, contoh misalnya gitu ya.
ini sudah ada masuk beberapa kandidat mahasiswa yang mau ikut hibah ya, hibah dari apa namanya, Dikti, kemudian ada juga yang mau ikut hibah dari universitas gitu ya. Dan itu adalah kandidat-kandidat PhD dari negara-negara berkembang. Ya, itu memang alhamdulillah kan program Doktor Ilmu Manajemen itu langsung bisa masuk gitu ya. Ya nggak langsung lah, tapi prosesnya kan dengan apa namanya, prestasi yang ada gitu ya, dengan manajemen yang bagus gitu ya, kemudian jadi pertimbangan mereka bahwa kemudian UI menjadi kandidat untuk bisa menerima mahasiswa gitu ya dengan hibah dari pemerintah gitu ya. Nah, itu ketika masuk gitu ya, eh, itu saya yang diberi kepercayaan untuk kemudian satu mengevaluasi proposal mereka gitu ya. Proposal mereka, kemudian memberikan surat rekomendasi ya untuk mereka bisa ikut karena rekomendasi itu harus muncul dari universitas di mana mereka itu mau ambil studi gitu. Jadi mereka kan harus menyiapkan proposal dan data-data CV segala macam gitu ya. Nah, sementara Direktur PDIM itu menyerahkan sepenuhnya ke saya. Bu Mayang, kalau ada kandidat-kandidat yang minta ini, tolong ini dihandle oleh Bu Mayang. Gitu. Nggak ada suratnya, ya, nggak ada vakasinya, gitu ya kalau kita lihat, gitu ya. Tapi saya melihatnya bahwa ini adalah amanah yang justru memberikan saya kesempatan untuk kemudian saya bisa berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswa dari luar, gitu ya. Jadi pekerjaan ini kadang-kadang saya melihat pekerjaan itu tidak selalu kita berbicara nominal ya teman-teman ya. Tapi nanti nominal itu nanti bisa dampaknya gitu ya. Tetapi kemudian yang sekarang itu adalah apa yang kemudian bisa kita lakukan dan itu juga bisa memperkaya kita gitu ya dari banyak hal gitu. Nah, itu seperti itu, teman-teman. Belum nanti mahasiswa-mahasiswa gitu ya, bimbingan magang, yang ini mau bimbingan gitu. Jadi kalau saya kemudian hanya memfasilitasi mereka di jam kerja, nggak bisa. Gitu. Jadi ketika saya membuat saya betul-betul tidak mau gitu ya, tidak mau untuk apa ya, tidak mau melakukan hal-hal terkait dengan kegiatan pekerjaan, yaitu betul-betul saya harus membuat keputusan itu ya. Tapi itu sangat jarang sekali gitu ya. Jadi misalnya kemarin ada satu dari Nigeria kontak saya gimana ini gini mau diskusi ini misalnya seperti itu. Ya mau tidak mau kemudian apalagi perbedaan waktu ya teman-teman ya. Kadang-kadang saya mau melakukan ini tapi di sana masih jam 4 pagi atau jam 3 pagi otomatis kan kemudian oh ini harus saya geser seperti itu kayak gitu-gitu. Ya belum lagi meeting-meeting kadang-kadang conference ya teman-teman ya. Di hibah di Uni Eropa itu kan mereka kadang-kadang ada dari hibah itu kemudian peserta harus ikut conference. Nah, conference-nya kita kan kadang-kadang 6 jam berbeda waktunya 6 jam. Ya. Nah, kadang-kadang mereka dapat jadwalnya itu teman-teman yang dari UI dapat jadwal misalnya jam 6 sore, jam 8 malam. Sananya itu gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang kan kalau kita lihat dari waktunya gitu ya, itu kan udah sampai ada yang jam 12 malam harus presentasi gitu. Ya, ya mau tidak mau kan saya harus mengawal yang seperti itu, gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau apa namanya eh tadi seperti disampaikan oleh eh, teman-teman gitu ya, atau dari beberapa mahasiswa gitu ya, kalau kita bekerja tentang lembur ya, kalau saya ya lembur terus gitu. Ya kalau tahu ada teks gitu ya ada chat masuk gitu ya dari Pak Waraya gini 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 ini kok ada email misalnya dari mana dari Eropa gini gini ini ya mau nggak mau langsung harus direspon seperti itu. Nah itu ya teman-teman ya jadi nggak bisa yang namanya terus lepas gitu ya kadang-kadang kita semakin diapresiasi tapi kemudian juga tuntutannya akan semakin besar. Tapi tinggal bagaimana kita menyikapi dan melihat itu sebagai satu proses pembelajaran. Kalau saya sih seperti itu pada prinsipnya. Oke, nah itu teman-teman terkait dengan current issue ya, atau topik yang kita bahas terkait dengan employment relationship ya.
di chapter 10 gitu ya. Nah, saya mau memberikan penugasan ya buat teman-teman. Itu dari e-booknya. Kalau coba teman-teman buka e-booknya ya di halaman sebentar. Oke, nggak terlalu kompleks sih. Ya, ini adalah case study ya teman-teman dari di chapter 10 di halaman lupa tadi. Halaman 385. Ya, case study-nya adalah age discriminations more widespread than sexism in the city. Ya. Ini case-nya adalah ini di Eropa ya teman-teman ya. Nah, tolong ini di teman-teman bahas ya. Bentar. Ini ada berapa sih? 14. Oke. Ini fix-nya yang apa namanya mahasiswanya sebenarnya ada berapa Mbak Fitri? Ada 14. 16, Bu. 16, Bu. Bener 16. Ya. 16 tapi yang aktif ya 16. 16 juga, Bu. Oke, 16. Saya bagi kalau 4 itu untuk S2 sebenarnya teman-teman kelompoknya berapa orang sih Mas yang sudah di mata kuliah yang lain satu kelompok berapa orang? 4 orang, Bu. Oh, 4 orang ya? Oke deh, kalau 4 orang. Oke, saya ngikuti itu aja 4 orang aja ya. Sebenarnya kalau 4 orang itu untuk S2 agak kebanyakan. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, sebentar. Saya buka gateway dulu. Coba sambil dibaca ya teman-teman ya. Ya. Kelas. Oke. Kalau saya berdasarkan presensi aja gimana ya bagi kelompoknya? Ini kan ada 16 ya. 16 ini di sini ada 17 ya Mbak Fitri. Yang nggak ada siapa ya Mbak Fitri? Yang satu mengundurkan diri, Bu, atas nama Adi Sucahyo. Oh, Adi Sucahyo, oke. Oke. Jadi kelompok 1 ya. Yang nomor 1 itu nanti gabung sama yang nomor 1 ya. Yang nomor 2, nomor 2, nomor 3 sama nomor 3, nomor 4 sama nomor 4. Jadi nomor 1 Mas Muhammad Maulana nomor 1. Dear, Bu. Ya. Mbak Moza nomor 2. Mas Alfian nomor 3. Mbak Cynthia nomor 4. Oke. Untuk sementara leadernya ini yang saya tunjuk ya, 4 orang ini. Ya karena namanya pertama, tapi nanti kalau mau diganti monggo, tapi sementara ini adalah ini ya. Kemudian yang nomor 1 berikutnya itu adalah jadi kelompoknya Mas Muhammad ya, Mas Maulana itu adalah Mbak Eva. Kemudian nomor 2 Mas Farhan.
Ya, nomor 3 Mas Ridwan, nomor 4 Mas Bahri. Ya, oke. Kemudian Mas Adi nomor 1, Mbak Fitri nomor 2, Mbak Adibah nomor 3, Mbak Arina nomor 4. Ya. Kemudian nomor 1 lagi Mas Rafli, kemudian Mbak Anissa, kemudian Mas Andi, kemudian Mbak Tia. Sudah? Oke, ya. Udah paham ya kelompoknya masing-masing ya? Nanti tinggal menghubungi tadi yang 4 pertama tadi untuk menjadi satu kelompok. Ya. Tugasnya teman-teman itu adalah membahas kasus ini, ya teman-teman semuanya dibahas. Kemudian nanti dibuat PPT. Jadi tiap kelompok punya PPT. Ya. Pertama, pembahasannya adalah tugasnya pertama adalah memberikan deskripsi singkat terkait dengan kasusnya apa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentar, saya buka kasusnya dulu. Oke, kemudian teman-teman gitu ya, menemukan kasusnya ini sebenarnya apa sih gitu. Jadi bukan, ini beda dengan pertanyaan ya. Jadi akarnya kasusnya itu apa sebenarnya, akar problemnya. Dari kasus yang teman-teman baca ini akarnya apa. Ya. Kemudian suggestion-nya teman-teman apa? Ya, tolong dikaitkan dengan topik yang kita bahas pada hari ini. Setelah itu baru teman-teman menjawab pertanyaan yang ada di sini, ada kalau nggak salah ada 5 pertanyaan. Oke. Nah, pekan depan di awal kita akan bahas ini sebelum kita masuk ke topik berikutnya terkait dengan engagement. Ya. Waktu yang tersisa tidak banyak, tapi masih ada 30 menit gitu ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk mengerjakan secara berkelompok. Apakah teman-teman mau saya buatkan grup diskusi di sini, ruang kelas, atau teman-teman mau diskusi sendiri? Monggo silahkan. Pilihannya gimana? Saya ngikut aja. Kok anteng? Nah, biar diskusi sendiri aja, Bu. Biasanya juga Oke. pada kontak-kontakan, Bu. Oke. Oke ya, gitu ya. Ini masih ada waktu 30 menit, monggo bisa digunakan ya oleh teman-teman semuanya. Ini ada berapa ini? Ini yang nggak ada di kelas siapa ya ini ya? Mas Alfian. Coba sebentar saya presensi sekalian ya, teman-teman ya. Oke, Mas Maulana ada, Mbak ada, Alfian. Mas Farhan ada nggak ya? Nggak ada ya? Ada Ibu. Mana? Oh, oke. Oke. Mas Farhan jangan sering telat gabungnya ya, Mas Farhan ya? Oke. Mas Ridwan Enggak ada, Ibu, Mas. dari yang udah masuk. Oh ya. Oke, kemudian Mas Adi ada. Oh, Adi saja yang nggak ada. Oke, Adi Pratama ada, Mbak Fitri ada, Mbak Adibah, Mbak Arina. Mbak Arina ada nggak? Mbak Arina nggak ada ya?
Oke. 15. Mas Rafli. Mas Rafli mana Mas Rafli? Nggak ada. Oke, Mas Rafli nggak ada ya. Oke, teman-teman coba dicek presensinya sudah masuk atau belum. Sudah semuanya? Oke. Oke, kalau sudah masuk semuanya, kita ini mau ditutup Zoom-nya atau mau untuk diskusi teman-teman? Tutup ya? Tutup aja, Oke, Bu. oke. Bu. Oke, baiklah teman-teman semuanya, kita akan bertemu kembali pekan depan ya. Untuk melanjutkan materi kita juga dengan kasus ya, mohon bisa disiapkan untuk presentasinya dan saya berharap teman-teman masing-masing nanti juga bisa mempertahankan argumen terkait dengan apa yang kita bahas terkait dengan kasus yang ada. Mari kita tutup ya pertemuan kita pada sore hari ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat berakhir pekan.